Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita ZM dari lantai 18 ke lantai 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad dan mencari penyebab korban terjatuh. Korban sendiri merupakan warga asal Makassar yang tengah menjalani program dokter internship di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban bisa terjatuh. Sementara sejumlah saksi dan rekaman CCTV sudah diperiksa dan korban selama ini diketahui tinggal sendirian di apartemennya. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk menjalani otopsi. Usai diidentifikasi, jasad dibawa keluarga dan dibawa pulang ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lagi-lagi kasus dokter muda meninggal terulang untuk kesekian kali. Kali ini seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita berinisial ZM. Korban jatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi informasi awal korban tinggal sama orang tuanya berdua. Saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Kasus kematian dokter muda di tanah air tak hanya 1 atau 2 kali terjadi. Sebelumnya Muhammad Zulfikar Drakel, seorang dokter koas yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia asal Kalimantan Tengah, ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kota Lampung. Mengarah ke Kabupaten Siak, seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi juga ditemukan meninggal dalam semak belukar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Tak lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi juga ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado. Pada akhir Juni lalu, Dr. Ica ditemukan meninggal ketika bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan serta mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro, justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka. Meski berada dalam perkara berbeda, peristiwa kematian ini menempatkan dunia pendidikan kedokteran dalam sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, bayi laki-laki ditemukan di bagasi mobil milik panti asuhan di Ngawi, Jawa Timur. Bayi diduga sengaja dibuang agar dirawat di panti asuhan. Dengarkan tangisan bayi, cuma gitu, saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi. Polisi datang ke TKP, mewawancara saksi dan mencari orang yang tega menelantarkan bayi. Melaporkan adanya penemuan bayi. Berikutnya, Kanit Reskrim bersama KSPK dan saya mendatangi TKP. Cek keberadaan dan kebenaran dari laporan tersebut. Dan benar, saat itu kita temukan anak. Kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilahirkan. Saat ini, bayi dirawat di ruang khusus Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Sempat hilang diduga diculik, bayi berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi ternyata dijual ayah kandungnya kepada orang suku anak dalam. Bayi dijual seharga 20 juta rupiah sejak awal Juli lalu.
Femi, ibu bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi, berlinang air mata setelah lama tak bertemu buah hatinya. Diduga dijual suaminya sendiri seharga 20 juta rupiah. Korban dijual kepada warga suku Anak Dalam atau orang rimba awal Juli lalu di Desa Malapar, Muara Bulean. Pelaku kerap melakukan KDRT dan mengancam serta meminta anaknya diserahkan padanya. Sang bayi sempat dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk menjalani observasi, namun diduga bayi diculik sekelompok orang. Berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya. Bayi Gia itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwa di sini ada dugaan telah terjadi TPP atau tindak pidana perdagangan orang. Pihak Polres Batanghari maupun UPTD PPA hingga kini belum memberikan keterangan adanya dugaan tindak perdagangan orang kepada seseorang yang diduga suku Anak Dalam. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Tak hanya bayi, sehari sebelumnya seorang siswi SD di Sidoarjo, Jawa Timur nyaris diculik dan dirampok seorang wanita saat pulang sekolah. Korban berhasil kabur saat dijanjikan akan diantar pulang dengan sepeda motornya. Bocah perempuan 9 tahun ini mengaku nyaris menjadi korban penculikan dan perampokan saat pulang sekolah. Ia mengaku disapa wanita tidak dikenal yang mengajaknya pulang bersama menggunakan sepeda motor. Siswi kelas 3 sekolah dasar ini juga mengaku perhiasan yang nyaris diambil wanita tersebut. Korban dan temannya berhasil kabur saat diikuti pelaku sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Iya, nanti saya ambilkan antingnya sama sekalian ngukur baju. Tapi ini anting kamu saya lepas dulu, nanti tak ganti sama kayak punya teman kamu gitu. Dilihatnya yang sila itu, dia nyadar kalau kok pegang-pegang anting dia terus enggak mau lah, dia enggak mau gitu. Terus sempat teriak, mungkin suaranya anak saya kan keras. Nah itu teriak mungkin, terus ibunya yang pelaku itu mungkin ya agak grogi kalau anak ini teriak, takutnya kedengeran warga mungkin ya. Meski orang tua korban belum melaporkan dugaan percobaan penculikan dan perampokan ini, polisi telah menemui korban. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mencari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi guna mengungkap ciri-ciri pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dianjurkan untuk tidak main hakim sendiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Sinda Sore.